Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Ya melakukan kegiatan positif dan di samping itu juga harus ada jeda gitu. Dia nggak puasa itu terhadap nafsu Nah, bener. korupsi itu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi di warahmatullahi. podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kembali lagi dengan saya Anjat. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah sekarang kan sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu semangat juga. Oke, ngomong-ngomong puasa, sekarang nih sudah hampir di penghujung Ramadan nih, penghujung puasa. Kalian tahu nggak sih teman-teman sebenarnya puasa ini banyak banget filosofi terkait puasa. Nah buat kalian seandainya ada yang belum tahu, jadi cocok banget nih tonton video ataupun episode kali ini. Oke, di sini tentunya saya tidak sendirian. Sini kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Usuluddin dan Adab. Nah, beliau dosen filsafat yaitu Bapak Ahmad Fadil LC.M. Hum. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Jat. Iya Bapak, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Iya. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Aktivitas apa gitu yang sedang Bapak lakukan sekarang ini? Ya Ramadan selain aktivitas di kampus, di masyarakat ada banyak kegiatan seperti pengajian Iya. atau kultum, ya itu. Oh, berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya aktivitas mengenai Ramadan ya Pak ya? Iya, Kayak mungkin ada juga kultum, masjid. mengedit buku-buku terjemahan dari bahasa oke, Arab ke bahasa Indonesia. Saya editornya. Wow, bagus. Oke, ini Pak, Bapak mengajar di UIN tuh udah berapa lama ya Pak? Kurang lebih 24 tahun. Wow, berarti lama banget. Itu dari tahun berapa Pak? 2000. Oh, dari tahun 2000. Oh iya, Iya. berarti udah 24 ya sekarang, Iya. 2024 soalnya. Iya. Oke, berarti itu sebelum jadi UIN ya Pak, waktu awal itu Masih ya? Stein. Masih Stein. Oh, oke Iya. oke oke. Berarti waktu itu juga belum di kampus yang di Palima ini ya? Iya, Berarti masih di di kampus satu. Ciceri. Oh, oke. Ini Pak, ngomong-ngomong terkait Ramadan nih. Ramadan kan maksudnya yang kita tahu mengenai kayak menahan haus, nahan Iya. lapar, segala macam kan. Iya, benar. Nah, sebenarnya mungkin ada filosofi terkait Ramadan. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih Pak filosofi puasa dan apa sih hakikat dari Ramadan tersebut ataupun puasa tersebut? Baik, terima kasih Njat. Filosofi berpuasa tentu saja sangat banyak. Iya. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan satu saja, yaitu berpuasa itu mengingatkan kita kepada kebutuhan kita kepada Tuhan. Manusia juga semua makhluk itu secara intrinsik atau dari sananya butuh kepada Tuhan. Benar. Sementara Tuhan tidak butuh kepada apapun. Kita gitu Pak ya. Ya, tapi manusia sering lupa sama kebutuhannya ini. Benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah." Wahai semua manusia, kamu miskin, fakir kepada Allah. Untuk ada saja kita butuh kepada Allah. Allah, benar. Gak bisa kita mengadakan diri kita Iya, sendiri. Untuk bertahan ada nih sekarang kita juga butuh Allah gitu. kepada Allah. Sehingga semua yang kita lakukan, segala yang kita miliki pada dasarnya itu juga Milik pemberian Allah gitu, pemberian dari Allah ya Pak ya. Hanya Allah saja, wallahu huwal ghaniyul hakim. Sedangkan Allah dialah yang maha kaya. Seperti itu. Nah, dengan berpuasa pertama-tama walaupun kita sekarang bisa makan, bisa minum karena benar. bisa berusaha, tapi kita diajarkan untuk ya menahan itu semua supaya kita merasakan kelemahan fisik yang dari lemahnya fisik ini lantas kita menyadari bahwa ada jiwa kita yang pada dasarnya itu membutuhkan kepada Tuhan. Benar. Nanti kalau kita bisa merasakan kebutuhan kita kepada Tuhan ini, kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Seperti itu. Oke.
Bener ya Pak, emang pada dasarnya kita ini sangat butuh akan sosok Allah gitu kan. Emang kita juga kan diciptakan dari, maksudnya beliau yang menciptakan kita gitu. Dan emang ya manusia pada dasarnya sering lupa gitu kan Pak ya akan emang siapa pencipta kita gitu. Emang seharusnya kita lebih mungkin bertakwa lagi gitu kan, lebih mengingat lagi akan adanya Allah gitu. Oke Pak, puasa ya, iya benar yang kata Bapak tadi, banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya gitu kan. Emang bukan hanya sekedar ya kita menahan haus, lapar dan dahaga saja gitu kan. Mungkin ya di dalamnya banyak hikmah yang terkandungnya lagi gitu kan Pak ya. Mungkin menurut Bapak Pak, apa sih hikmah puasa yang paling utama gitu Pak? Selain yang tadi kan kayak menahan haus dan segala macam kayak gitu. Ya, saya lanjutkan uraian tadi. Jadi waktu kita lahir kita benar-benar tidak mampu ya untuk kebutuhan dasar kita, makan, minum, pakaian, kemudian perlindungan dari panas dan dingin itu dipenuhi oleh orang-orang dewasa di sekitar kita, orang tua, saudara-saudara dan sebagainya. Pada saat itu semua orang yang melihat kita, atau sebaliknya saat kita melihat anak kecil, bayi yang baru lahir, kita mengetahui bahwa dia itu tidak berkuasa, tidak berilmu, sangat butuh kepada yang lain. Gitu ya. Tadi sudah kita bilang yang dibutuhkan adalah Allah sebenarnya. Tapi pada saat yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan potensi yang sangat besar untuk setiap bayi manusia ini untuk sedikit demi sedikit mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan kekuasaan gitu ya. Dia bisa memanfaatkan apa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan bumi dan segala isinya gitu ya untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia yang memang yang mengisi si bumi tersebut. Dia bisa memanfaatkan sesamanya juga gitu ya, mengambil manfaat untuk kehidupan bersama. Sebenarnya pada momen itu yang sangat penting gitu ya, apakah dia akan merasa dirinya lantas punya ilmu, punya kuasa, atau dia tetap merasa dirinya sebagai makhluk yang fakir di hadapan Allah. Sebab jadi kalau sekarang fakir kepada Allah itu jadi ada dua macam, Jad. Yang pertama fakir idtirori sebutannya. Fakir sudah dari sonohnya. Dari emang itunya gitu Pak ya. Dari... sebagai makhluk tadi gitu kan, dia membutuhkan kepada yang lain seperti bayi. Tapi begitu dia sudah memiliki kuasa, sudah banyak harta yang dikumpulkan, sudah banyak ilmu, pengetahuan, keterampilan gitu, yang dia miliki, yang saya tadi bilang sebagai momen yang sangat penting, itu dia apakah bisa mencapai kepada fakir ikhtiari, fakir karena pilihan, kesadaran, fakir karena kesukarelaan dari dirinya sendiri, merasakan kebutuhannya kepada Allah. Nah, salah satu hikmah puasa yang Jat tanyakan barusan adalah supaya kita dengan menahan kebutuhan-kebutuhan fisik kita ini, mulai dari makan, minum, yang sudah berkeluarga juga hubungan suami istri pada siang hari gitu ya, itu diingatkan bahwa jiwanya itu adalah justru kemanusiaannya yang lebih penting daripada fisiknya gitu. Supaya ingat sama jiwanya. Nah, ingat pada ada keberadaan jiwa ini tujuannya tadi supaya dia bisa melakukan fakir yang ikhtiari, supaya dia bisa sukarela menundukkan lagi dirinya kepada Allah. Dan pada saat dia sebutnya fakir itu miskin gitu ya. Miskin. Orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dialah orang yang paling kaya sebenarnya. Gitu kan? Jadi semakin dia fakir kepada Allah, semakin dia kaya. Semakin dia merasa cukup gitu kan, enggak butuh lagi kepada Allah. Gitu. Iya, semakin dia miskin walaupun pada dasarnya dia memiliki banyak sekali gitu, kekayaan.
Oke, emang iya sih Pak, ya bener banget. Karena ya emang yang tadi kan manusia tuh kadang suka lupa gitu kan ya dengan Iya. siapa kita diciptakan, siapa pencipta kita gitu. Pada dasarnya emang ya kita butuh banget, bukan butuh banget, emang ya itu kebutuhan kita gitu kan Pak ya. Iya, jadi kalau misalnya salah satu ungkapan itu ya salah satu hikmah puasa adalah untuk membangun spiritual well-being, membangun kesejahteraan di dalam spirit kita, dalam roh atau di dalam jiwa kita. Ya benar. Gitu. Bisa kan dalam puasa juga berlomba-lomba meningkatkan keimanan Pak ya, spiritual kita Betul, gitu. iya. Karena kan katanya segala apapun perbuatan kita, perbuatan yang baik kan akan dilipat gandakan gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan yang tadi juga kan mengenai kayak bayi. Mungkin kan ya emang dari awal, mungkin dari kandungan kita juga udah dikasih jalin sama Allah gitu Pak. Udah dikasih tahu kayak bakal nantinya jadi seperti apa gitu kan. Kita nih bakal jadi apa gitu kan. Mungkin ya hal itu ya Pak yang membuat ini. Iya. Dengan ini. Ini Pak, apa sih puasa? Berarti puasa kan mengenai lahiriah ya Pak ya. Maksudnya hubungan kita dengan Allah juga gitu tuh. Bukannya emang tadi yang sekedar menahan hawa nafsu saja. Nah, menurut Bapak sendiri nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan puasa lahiriah ataupun puasa batiniah gitu Pak? Iya, dalam fikih sebagai ilmu yang mengatur fisik gitu ya. Kita baik kita sedang sendirian itu sebenarnya sedang di hadapan Allah. Dan puasa itu salah satu aktivitas ketika kita hanya di hadapan Allah saja. Tapi fikih juga lebih besar sebenarnya daripada itu, seperti yang Njat pelajari di jurusan fikih itu mengatur hubungan fisik manusia ketika dia dengan orang lain. Dengan orang lain ini bisa dengan keluarga, itu misalnya Sama di teman syariah gitu ya, itu benar. hukum ahwal sasi ya, atau sekarang hukum keluarga Islam ya, dengan masyarakat dalam pembagian kekuasaan itu hukum tata negara tempat Njat belajar. Nah, di puasa secara fikih, puasa sudah kita tunaikan jika fisik kita menahan dari pantangan-pantangannya, makan, minum, merokok gitu ya, dan yang lain-lain. Tapi tadi berpuasa juga itu untuk membangun spiritual kita gitu Pak ya. well-being, kesejahteraan atau kekayaan spirit kita, dan salah satunya tadi lewat keimanan. Keimanan ya, benar, keimanan. Iya, nah keimanan kita kepada Allah ini sebenarnya tantangannya yang paling besar itu ya selain kemusyrikan ya, mengakui adanya Tuhan selain Allah, itu tantangan terbesarnya adalah kemampuan diri kita gitu. Pada saat kita sudah merasa mampu, merasa punya ilmu ini, ilmu itu, kita mempertuhankan diri kita. Seperti Fir'aun gitu kan. Ana rabbukumul a'la gitu. Dia mengatakan kepada rakyatnya seperti itu. Sayalah yang menjadi Tuhan kalian yang maha luhur. Karena dia saking kuasanya, misalnya kalau ada orang yang dia sukai, dia berikan kekayaan, dia bisa jadi kaya. Yang enggak dia sukai, dia jatuh hukuman miskin, misal hukuman apapun itu bahkan gitu hukuman Pak ya. mati, bisa dia ambil nyawanya gitu kan. Kekuasaan seperti itu. Nah, yang mempertuhan diri itu tidak hanya Fir'aun, dia hanya simbol yang tertingginya gitu ya. Di bawahnya seperti kita itu juga bisa mempertuhan hawa nafsu atau ego kita. Misalnya saya sebagai pengajar dan Njat sebagai pelajar mahasiswa, sama-sama di dunia akademis. Iya, benar, di dunia kita akademis. merasa nih sebagai akademisi punya banyak ilmu. Benar. Mengapa kita punya banyak ilmu? Kalau kita lupa kebutuhan kita kepada Tuhan, kita bilang karena kita pinter, Benar. karena kita rajin belajar, karena kita suka baca, tradisi literasi kita bagus gitu kan. Jadi kita semua menganggap bahwa ada kepemilikan gitu kan terhadap barang-barang. Orang lain misalnya ya di bidangnya masing-masing bisa juga mempertuhan dirinya seperti itu. Apapun yang ada pada dirinya berupa barang, berupa kemampuan, jika dia nisbahkan, jika dia relasikan kepada dirinya sendiri, itu dia sudah ya terbelenggu dirinya dari
tadi yang Njat bilang sebagai keimanan. Keimanan, benar. Gitu. Nah, di situ kita diperintahkan, misalnya Nabi, fakir itu artinya jadi membebaskan diri kita dari kepemilikan terhadap dari melihat kepemilikan terhadap sesuatu. Yang diperintahkan adalah melihat kepemilikannya. Kalau kepemilikannya nggak bisa dipungkiri, begitu. Semua manusia ya cuma beda-beda kualitas dan kuantitas yang dimilikinya saja. Tapi masing-masing pasti memiliki sesuatu. Kualitas tersebut gitu Pak. Iya. Nah, yang dilarang bukan memiliki sesuatunya, tapi melihat bahwa dia punya segalanya gitu kan, merasa hebat gitu kan ya. Iya. Okay. Jadi pada saat ini ada orang misalnya dia pinter sekali, kalau di dunia akademisi sudah mencapai puncak karir sebagai guru besar, profesor, gitu. Tapi misalnya dia tidak melihat kepemilikan atas ilmu itu dari dirinya sendiri, tapi sebagai anugerah Allah, dia sudah mendapatkan hikmah tadi, gitu kan, hikmah puasa yang membangun kesejahteraan jiwa, membangun keimanan. Karena dia merasa semua ilmunya itu adalah anugerah dari Tuhan, dari Allah gitu kan. Ada sebaliknya, gitu kan, orang yang ilmunya nggak seberapa, misalnya, tapi dengan ilmu yang nggak seberapa itu dia merasa itu hasil dari dirinya sendiri, sehingga dia lupa kefakirannya di hadapan Allah. Dan ya kalau orang miskin misalnya juga sama dengan orang kaya, gitu ya. Ada orang yang kaya yang mengatakan bahwa hartanya ini adalah titipan dari Allah, sehingga kekayaannya itu nggak dia lihat sebagai miliknya. Dia fakir di hadapan Allah. Atau tadi orang miskin, nggak punya harta, tapi nafsunya, rakusnya, gitu ya, tamaknya sama yang dia miliki justru lebih besar. Walaupun zohirnya dia miskin, tapi dia merasa kaya di hadapan Allah. Akhirnya dia miskin zohir dan batin gitu. Jadi miskin ke semuanya gitu kan Pak ya. Nauzubillah, benar-benar. Harusnya mah mungkin ya sekaya apapun kita ya harus tetap, maksudnya di hadapan Allah tetap fakir gitu ya, tetap butuh akan Allah gitu kan Pak ya. Nah, puasa spiritual ya seperti itu, misalnya bisa dikaitkan dengan Al-Qur'an juga. Ya, salah satu hikmah dari berpuasa itu adalah membangun kedekatan diri kita dengan spiritualitas kita dengan Al-Qur'an, dengan Tuhan gitu ya. Iya, dan Al-Qur'an itu kan mukjizat spiritual juga, karena dia berupa kata-kata, yang kata-kata ini punya makna. Iya. Jadi yang tadi secara zohir, mulut, mata kita, indera kita, tangan menyentuh Al-Qur'an gitu ya, membaca, melihatnya. Secara batin kita berusaha menyatakan Allah gitu kan, berzikir segala macam. Iya, jadi tadarusnya juga ada tadarus zohir, ada tadarus batin ya. Tadarus zohir itu ya membacanya, tadarus batin itu memahami, menginternalisasi makna-makna Al-Qur'an itu ke dalam diri kita. Perintah dari Allah, entah apapun itu yang kita lakukan pasti selalu ada manfaatnya kan Pak ya. Pasti ya Allah bukan hanya sekedar ya udah nyuruh makhluknya ataupun manusia berpuasa, puasa doang. Pasti kan ada banyak sekali manfaat-manfaatnya gitu kan Pak. Nah ini Pak, dengan kita berpuasa nih, apa sih manfaat secara batiniah dan lahiriah, itu manfaatnya apa sih Pak sebenarnya Pak? Baik, saya mau cerita sedikit. Jadi di bulan Ramadan ini MUI Provinsi Banten dengan kerjasama dengan MUI Pusat dan Basnas itu menyelenggarakan kegiatan safari Ramadan membasuh luka Palestina. Jadi ada para penceramah dari Palestina yang datang ke Indonesia, kemudian di Banten ini mereka berceramah di masjid-masjid, di kantor atau di sekolah. Saya sempat mendampingi selama 3 kali di 3 tempat sebagai penerjemah. Nah, kalau kita lihat dari luar ke dalam Palestina, kita bakal merasa Palestina ini dalam kondisi terpuruk yang paling rendahnya. Sebagai Muslim, sebagai manusia
yang melihat peristiwa tersebut peduli, lantas kita merasa nggak bisa berbuat apa-apa, mungkin itu bisa berimbas kepada jiwa kita, ya. merasa jadi lemah. Jadi Ya iba Allah, gitu kan Pak ya. saya Jadi iba tapi saya nggak bisa berbuat Iya. apa-apa. kayak apa nih hal yang Apa harus saya lakukan gitu kan. Gitu kan. Ya bener banget. Nah, di dalam salah satu ceramahnya, Syekh dari Palestina, Syekh Ahmad Bilal itu yang saya terjemahkan, dia menjelaskan tentang bahwa orang-orang yang beriman gitu pada Allah, ya diantaranya tadi buktinya bisa kita lihat di berbagai video, orang dewasa bahkan anak kecil sekarang dengan iman mereka kepada Allah, ya mereka di bulan puasa ini mengerjakan puasa, walaupun puasa. sehari-harinya juga mereka sudah nggak punya makanan gitu Iya, kan. Jadi nggak pakai puasa juga memang sudah Iya, nggak udah makan puasa dan gitu kan, minum, Pak ya. gitu. Ya. Dan bahwa segala yang terjadi pada diri mereka itu adalah ujian dari Allah untuk memuliakan mereka. Mereka dengan keimanan ini tetap memiliki spiritualitas yang luar biasa. Jadi tidak ada perasaan lemah, tidak ada perasaan bersedih dengan kondisi mereka seperti ini, dan mereka merasa tetap menjadi manusia yang luhur derajatnya di sisi Allah selama mereka masih mempertahankan keimanannya kepada Allah, Sang Pencipta gitu Mas. Iya. Kemudian yang sehari-hari harus mereka lakukan adalah membela agama Allah. Dan kalau kita membela agama Allah, maka Allah akan membela kita juga, sehingga kemenangan sudah dekat. Ya, bagi kita kemenangan mungkin setelah 5 hari ini akan masuk ke Lebaran, Benar. Idul Fitri. Idul Fitri. Iya, itulah kemenangan. Tapi ya. misalnya kemenangan bisa lebih besar daripada itu gitu ya. Kemenangan adalah misalnya untuk konteks mereka adalah keterbebasan Masjidil Aqsa dan Palestina. Palestina, ya. Kita bisa sholat, bisa berbuka puasa Ya, di bebas. sana. Tidak ada lagi penindasan, Larangan-larangan buat beribadah gitu kan, Pak, baik ya, di segala sana macam. maupun di dunia secara umum. Begitu. Jadi dari situ saya terilhami bahwa puasa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa membangun pondasi keimanan yang sedemikian kuat sehingga dia merasa tetap nikmat di hadapan Allah berkat keimanannya, gitu ya. percaya kepada janji-janji Allah bahwa kemenangan itu sudah dekat. Bukan hanya untuk kaumnya saja, ya bukan hanya untuk diri sendiri saja, untuk suku atau bangsanya, tapi tetap untuk ke seluruh kemanusiaan, dimanapun manusia itu kan berada, itu menjadi ya kesejahteraannya merupakan tanggung jawab kita bersama juga. Nah, ya mungkin insya Allah puasa gitu kan adalah jalan untuk membangun kesadaran tersebut. Ya mungkin ya benar Pak ya. Ya Pak yang ngelihat saudara kita kayak di Palestina gitu kan bener-bener ya mungkin yang ngelihat secara mata gitu kan, saat mata kan kayak bener-bener terpuruk segala macam gitu kan ya. Kadang mungkin kita jadi merasa kita buat apa ya? Iya. Ngomong-ngomong macam-macam ceramah berbusa-busa misalnya seperti itu. benar. Belajar membaca buku sementara misalnya yang terakhir di Rumah Sakit Ashifa itu setelah pengepungannya dilonggarkan orang bisa lihat ke dalam. Ada 500 kurang lebih jenazah yang ada di sana gitu. Dan kita nggak bisa buat apa-apa. Iya benar. Itu pengaruh ke jiwanya bisa berbalik jadi negatif gitu kan. Ya. Kita merasa apapun yang kita lakukan di kampus ini, di tempat kerja kita jadi nggak ada gunanya selama gitu, kita nggak benar. bisa membantu mereka. Saudara kita yang ada di sana gitu kan Pak. Iya, ya sebenarnya di Papua juga Iya. sama misalnya penindasan di manapun gitu Masih ya. banyak gitu kan Pak. Tapi dengan puasa, dengan membangun keimanan kepada Allah dan kita sadar ini adalah ujian dari Allah. Apakah kita mau membela agama Allah, gitu kan? Kita tetap menjaga keimanan dan berbuat sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing di tempat kita masing-masing, gitu. Maka kita tetap
bisa mempercayai bahwa janji Allah sudah pasti ada gitu kan datang juga ya. Pasti Iya Pak, ditepati. ya, benar. Jadi sih, Pak, segala sesuatu kan pasti ada tujuannya tersendiri kan Pak. Mungkin ya yang di negara kita, tetangga kita maksudnya negara Palestina, ya mungkin ada tujuan tersendiri dari Allah. Entah memang mau menguji rakyatnya kayak gimana, mungkin menguji keimanannya juga gitu kan, akan goyah atau tidak gitu kan. Oke, terus Pak, sebenarnya apa sih Pak tujuan dari puasa nih? Dan kenapa sih Allah itu menyuruh kita nih sebagai umatnya, menyuruh kita untuk berpuasa gitu Pak? Ya, di dalam salah satu doa yang diajarkan Nabi itu bunyinya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Atau ada redaksi yang lain, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai Tuhan yang membolak-balikan jiwa, teguhkanlah jiwa saya dalam keimanan, dalam agamamu. Atau wahai Zat yang membolak-balik hati, yang mengelola, yang mengatur hati, aturlah hati saya supaya berada di dalam ketaatan kepadamu. Jadi kita diperintahkan untuk berpuasa ini madrasah rohaniyah, madrasah spiritual. Lulus dari sini kita diharapkan menjadi orang yang tadi teguh dalam dalam keagamaan dan keimanan, ya gitu kan, teguh dalam ketaatan. Ya kita dalam profesi kita misalnya sebagai akademisi kita tangkas dan gesit lagi dalam belajar, mengajar gitu kan Pak. Ya. Misalnya dari Al-Quran yang kita baca, salah satu konkretnya nih, Al-Quran kan nggak ada salah ketik ya. Iya benar. Ya jangankan huruf, harokatnya aja nggak ada. Nggak mungkin salah ketik, gitu kan, dan ya. nggak mungkin ada yang salah. Kita ya misalnya salah satu yang paling dekat dengan kerjaan akademisi, dosen dan mahasiswa itu kan mengetik misalnya gitu ya. Kita menghindari salah ketik di situ, apalagi plagiasi misalnya. Kita kan misalnya memplagiasi tulisan orang, kalau tulisan teman sendiri kita takut dosen bakal tahu. Kita ambil misalnya dari jauh, masih takut Turnitin bakal bisa mendeteksi, mengurangi gitu kan, mengurangi. Atau ambil dari yang jauh lagi gitu, dari mana lah, mau sejauh apapun ya itu masih dalam pengawasan Allah. Benar. Seperti saya nggak berani sekarang ngerokok di depan, makan minum di depannya Enjat, Pak Fadil nggak puasa gitu. Tapi apakah saya berani sekarang ke belakang gitu kan? Nggak berani juga kan, karena diawasin mungkin sama Allah gitu kan. Mau sembunyi sampai kemana gitu kan? Mungkin nggak dilihat oleh manusia, tapi dia langsung sama pencipta kita gitu kan. Iya, gitu. Jadi ya sama lah dalam segala urusan gitu ya. Kalau yang tanda tangannya itu nilainya gede gitu kan, tanda tangan kita kan nilainya, saya tanda tangan skripsi aja nanti Njat semester 7 semester 8 gitu kan Pak, skripsi saya sudah lulus, saya tanda tangan gitu, tanda tangannya cuma segitu misalnya. Tapi kan ada orang yang tanda tangannya itu dan bisa dia atur gitu kan, ini nggak bakal tahu, ini aman dari polisi, aman dari jaksa, dari pengadilan dan sebagainya. Ya tapi sama seperti saat dia puasa tadi nggak mau sembunyi gitu sambil mandi. Ada air yang dia dengan sengaja gitu kan, dia nggak berani seperti itu ya. Benar. Di sini juga dia insya Allah nggak berani. Iya sih. Mungkin kita bisa bersembunyi dari manusia gitu kan Pak. Tapi ya kita nggak bisa bersembunyi ya dari Allah gitu. Benar. Kan selalu dipantau gitu kan. Mau kita ya sejauh apapun kemana, nyuput kemana pun ya tetap nggak bisa Pak ya. Sama sekarang kalau kamu pemuda gitu kan, umurnya nih sedang remaja, hormon sedang gitu. Jadi dalam hubungan lawan jenis misalnya yang belum menikah seperti itu, pelanggaran ya. Kita kan mesti ya peduli dan khawatir juga dengan aktivitas misalnya para pemuda. Tuhan tahu gitu ya. Ya buat orang-orang yang sudah menikah ya sama saja gitu kan. Iya, kesetiaan dia kepada pasangannya gitu. Istri saya atau suami saya nggak tahu lantas dia jadi berani. Ya puasa mengingatkan kita supaya kita
semua tadi gitu, kalau kita merasa mampu, merasa dalam kebaikan itu kita lakukan karena kemampuan kita. Kita merasa mampu menghindari hukuman dalam melakukan dosa. Kita melanggar aturan lalu lintas juga nggak ada polisi, ini nggak ada yang ngawasi. Udah hajar aja gitu Hajar kan. aja. Nah, merasa mampu seperti itu justru memiskinkan jiwa kita. Keimanan kita gitu, jadi luntur gitu kan ya keimanan kita. Jadi kita semakin merasa diawasi kepada Allah, semakin kita bertakwa mungkin Pak ya gitu ya, menurut pemenuhan kebutuhan kita itu semuanya dari Allah, itu semakin kaya. Iya. Benar, ternyata itu Pak ya, tadi tujuan Allah kenapa sih menyuruh ataupun memerintahkan umatnya buat berpuasa tadi ya, salah satunya tentang keimanan gitu kan. Kayak ya mengetes seberapa kuat sih keimanan hambanya gitu kan ya dengan puasa kayak gini kan. Bukan berarti hanya menahan haus dan lapar saja gitu kan ya, akan tetapi ya semuanya gitu kan Pak ya diatur, dan emang itu udah menjadi ini gitu kan Pak ya. Oke Pak, ini apa sih buat puasa kan ya bener yang tadi ya, bukan hanya menahan ataupun haus dan dahaga saja gitu kan. Sebetulnya puasa itu tujuannya apa sih Pak? Maksudnya menghilangkan hawa nafsu, apakah emang untuk mengendalikan hawa nafsu atau untuk mencegah hawa nafsu itu Pak? Baik, kalau kita lihat dari misalnya fikih ya, yang mencegah kita dari nafsu, hanya nafsu makan, minum, nafsu seksual, itu ya misalnya sudah terpenuhi puasanya, tapi ya nggak cukup hanya itu saja gitu saja. Yang nafsu yang lainnya juga, nafsu pada kekuasaan, nafsu pada penindasan, keserakahan dan sebagainya, itu juga harus dicegah ataupun dikurangi gitu kan, dicegah dan dikurangi. Dan misalnya kalau kita perhatikan, misalnya nafsu buat manusia itu juga sudah bagian dari dirinya. Manusia, makhluk Tuhan ada 3 macam. Yang punya akal nggak punya nafsu, malaikat. Yang punya nafsu nggak punya akal, binatang. Manusia punya akal dan nafsu. Kalau akalnya bisa menguasai nafsunya, maka dia seperti malaikat. Kalau terbalik, nafsunya yang menguasai akalnya, dia seperti binatang. Artinya itu pilihannya yang pertama kan, hanya kita menghilangkan, bukannya menghilangkan, tapi hanya mengendalikan hawa nafsu saja. Puasa nih, hawa nafsunya tetap ada. Apakah bisa kita kendalikan atau tidak gitu atau kan, tidak. Tapi misalnya kalau kita lihat dari sisi lain, secara teologis, kita mempercayai bahwa Nabi itu kan maksum. Artinya nafsunya Nabi itu tetap ada, tapi nyaris hilang, sehingga terpelihara dari semua dosa. Nah, selain Nabi gimana? Gitu kan, bisa maksum atau enggak? Akidah kita ya bilang yang maksum hanya Nabi saja. Tapi yang lain tadi bisa menjadi bertakwa. Takwa itu kan perisai, tameng, pelindung juga. Ya pelindung misalnya dari dosa itu. Kita gitu ya Pak ya. Nah, semakin kuat tamengnya ini, la'alakum tattaqun, ya berarti tadi nafsu yang dikendalikan ini nyaris hampir tiada gitu ya. Jadi ringkasnya menurut saya ya puasa ini adalah pelatihan mengendalikan hawa nafsu sehingga nafsunya tetap ada, tapi semakin tinggi seseorang berdisiplin melatih hawa nafsunya, yang dikendalikan ini jadi nyaris tiada ataupun hilang gitu kan. Dari Nabi sampai kepada yang paling pendosa, itu kan derajat yang sangat jauh. Benar, gitu kan. Nabi paling suci, pendosa, Firaun paling kafir. Di antaranya kan ada orang bertakwa, orang soleh, muslim biasa-biasa saja, STMJ gitu kan, sholat terus maksiat jalan.
Iya. Tapi ada wali juga, gitu kan? Para kekasih Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka udah nggak merasa takut lagi dan nggak merasa sedih lagi. Jadi walaupun dia nggak disebut maksum, tapi karena ya dosa itu sudah hampir ya nggak seperti nabi juga gitu ya. Tapi husnuzonnya gitu udah sangat kecil gitu kan, peluang setan juga bisa mengganggu dia. Maka tadi hawa nafsu yang dikendalikannya itu sangat terkendali sehingga nyaris tidak ada gitu kan, ada. Ya. Oke. Berarti emang itu Pak ya, maksudnya puasa melatih kita gitu kan, Pak, untuk ya melawan hawa nafsu dari hal apapun itu gitu kan. Bukan sekedar cuma menahan haus, lapar gitu kan, pengen makan segala macam gitu kan. Oke Pak, menurut Bapak gimana sih Pak cara melatih hawa nafsu kita? Kan kalau misalkan hawa nafsunya hanya sekedar pengen makan ya bisa dong, misalkan kita ya udah lihat HP, nggak usah lihat-lihat yang ini, maksudnya video tentang orang makan segala macam gitu kan ya, lebih perbanyak ya ngaji segala macam. Nah kalau misalkan buat menahan hawa nafsu yang lainnya nih Pak, selain dari kayak makan minum segala macam itu seperti apa sih Pak? Ya. Jadi Al-Quran itu pada garis besarnya ada 3 ajarannya. Ajaran tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Gitu ya. Yang pertama-tama akidah itu terkait dengan pengetahuan. Apa yang harus kita ketahui? Kita harus tahu bahwa Allah itu ada. Kita harus tahu bahwa Allah itu mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitab suci, sehingga akal kita ini yang luar biasa itu tidak cukup gitu ya, tapi harus dibantu dengan sinar wahyu untuk mengenal apa yang harusnya kita kenali. Kemudian mengetahui juga ada akhirat. Itu pengetahuan-pengetahuan yang penting dan harus terus dikaji gitu ya. Ya akademisi mengkaji lebih dalam, kemudian masyarakat awam juga ya mereka harus belajar ke pengajian atau beli buku dan sebagainya, karena tantangan terhadap masalah keimanan ini semakin besar juga Njat gitu ya. Jadi misalnya kita sepatuh apa terhadap perintah Allah. Gitu ya. Tanpa kita sadari, misalnya lewat media massa, media sosial yang Jat sebutkan tadi, berbagai meme gitu ya, atau video-video ataupun yang foto-foto yang kurang ini gitu ya. Atau sebenarnya yang pesan-pesan yang baik yang membuat asalnya bercanda saja gitu ya sebagai hiburan, tapi kalau terlalu berlebihan gitu, akhirnya kita nggak baik juga. Iya, menjadi misalnya sebenarnya itu canda tapi lantas kita anggap sebagai serius. Seperti misalnya takjil war atau war takjil kayak gitu. Ya lucu-lucuan aja kan misalnya videonya awalnya. Jangan jam 3 dong mulainya. Saya masih mode survival. Iya benar. Masa nanti saya kebagian tinggal bakwan tanpa cabai gitu. Risolnya udah habis. Ya, oke lah itu canda saja misalnya gitu. Tapi jangan kita lupa lantas inti dari Ramadan yang bisa memungkinkan seperti ini adalah ya kita menerima perbedaan juga. Toleransinya toleransi gitu Pak ya. Harus dikedepankan juga harus gitu kan. Ya soalnya kan Indonesia sendiri ya bukan hanya Islam saja gitu. Banyak ya budaya, agama juga kan ya Pak ya. Lantas di bawah itu masih ada lagi menurut saya. Jadi seberapa bisa setelah kita bertoleransi ini kita kolaborasi juga sebagai sesama rakyat Indonesia gitu, apapun latar belakang agama sukunya atau sebagai manusia secara umum di dunia, kolaborasi dalam membangun kebaikan. Pendidikan, misalnya kalau sekarang masih ada apa sih SPP sebutannya sekarang saya lupa. Uang UKT ya, uang kuliah tunggal. Kan masih ada juga UKT gitu ya, belum gratis gitu kan. Ya padahal mungkin kalau 271 triliun itu untuk pendidikan benar. Ya bisa UKT-nya
Mungkin gratis, saya nggak bisa Bisa menghitungnya itu. bisa gratis atau bisa lebih kecil gitu kan Pak ya, meskipun nggak Iya, gratis juga. dia nggak puasa itu terhadap nafsu Nah, bener. korupsi itu gitu kan. Bener-bener. Iya, jadi ya bagaimana dari war takjil itu bisa membangun toleransi, lantas bisa kolaborasi untuk mencegah korupsi, untuk membangun pendidikan, kesehatan, ya membangun yang lain-lain, misalnya ya fasilitas dasar saja seperti toilet, WC, mungkin masih ada banyak di tempat Iya, di benar. Indonesia itu yang belum punya. Yang dan membutuhkan hal itu gitu kan Iya, Pak ya, benar banget. Iya benar-benar. Ini sih Pak, ngomong-ngomong yang tadi yang wartakjil juga mungkin itu kan ada ininya, ada hikmahnya kan di balik itu, mungkin ya keberkahan juga gitu kan buat emang orang muslim yang menjualnya gitu kan ya. Iya. Rezekinya mungkin nambah nikah lagi gitu kan Pak ya, lebih Iya. cepat habis segala macam gitu kan. Jadi wartak sekarang dari wartakjil disingkat lagi jadi wartak ya. Iya, kenapa tuh? Iya, memang pasti ya, kalau penjual ya pasti senang Iya. saja gitu, siapapun pembelinya nggak masalah. Nggak dipermasalahkan gitu kan Iya. Pak ya. Benar. Dan apa namanya, mereka mungkin dengan menunjukkan toleransi seperti itu, ya Allah punya jalan ya untuk memasukkan hidayah Benar. ke hati mereka, ya wallahu Alam, a'lam gitu benar. kan. Ya kita berharap misalnya asik juga coba Iya, siapa tahu. ya puasanya gitu kan. Setelah puasa zohirnya tadi batinnya juga ikut berpuasa. Tapi misalnya terlepas dari apakah mereka yang non muslim ini prosesnya bisa seperti tadi atau tidak, tapi yang terpenting bagi kita yang misalnya latar belakangnya muslim ini fastabikul khairatnya itu gitu ya. Bagaimana kita dengan modal akidah Islam, modal ibadah puasa, modal akhlak-akhlak Islam yang diajarkan itu bisa berkontribusi banyak gitu kan dalam kolaborasi kita bangun Indonesia. Iya benar. Ya Pak, tadi kan membahas tentang menahan hawa nafsu gitu kan. Bener Pak, apalagi bulan puasa ini kan kayak remaja-remaja, ya kayak modelan Jat gini kan, maksudnya rentan banget ya. Kita ajak temen tiba-tiba, ayo mokel gitu kan, ayo makan gitu kan, kayak nggak puasa kayak gitu. Dan ya rentan Pak ya sebenarnya buat remaja-remaja kayak gini ya, akan hal itu gitu kan. Jadi ya bener butuh banget tuh tameng gitu kan ya buat menghindari hal tersebut kayak gitu. Terus Pak, menurut Bapak ini dong Pak, motivasi nih Pak, kasih motivasi buat kita nih sebagai apa ya, mahasiswa untuk agar keimanan kita lebih tangguh lagi gitu Pak. Apa sih Pak? Iya, sendiri-sendiri atau berdua-berdua, bertiga, maksudnya bersama teman itu apa namanya, kuatkan keimanan kepada Tuhan dengan mencari asupan yang benar gitu ya bagi spiritualitas atau jiwa kita. Benar. Kan sekarang remaja tuh punya pola belajar yang berbeda dengan misalnya zaman saya. Iya. Zaman saya masih belajar tuh banyak ke guru langsung gitu ya, ke musola, selain ke sekolah. Iya. Sekarang kalian dibantu sama media sosial, internet gitu kan, lebih mudah dan lebih cepat mungkin gitu kan Pak. Nah, itu kan bisa sendiri, bisa tadi bisa berkelompok ya. Kalau di kampus misalnya ada internal, eksternal organisasi mahasiswanya itu bisa bikin komunitas belajar juga itu yang bareng-bareng itu untuk misalnya secara sistematis gitu ya, secara terjadwal itu ada waktu memang dikhususkan belajar. Iya. Kalau enggak, maka kita men-scroll itu hitungannya adalah algoritma apa yang pernah kita klik gitu kan. Karena kita pernah klik, nanti si internet entah siapa yang menghitung itu, saya juga nggak ngerti, menyangka bahwa kita suka, dia bakal terus kasih terus seperti itu. Karena saya misalnya hobinya kalau olahraga tuh sepak bola dan bulu tangkis, maka kalau misalnya saya buka YouTube banyaknya itu gitu kan Pak yang keluarnya gitu kan. Sepak bola yang saya suka hanya satu klub misalnya Liverpool. Iya. Sama nggak? Iya, maka misalnya klub-klub lain nggak masuk ke dalam. Iya, benar. Soalnya kan itu yang bukan kita cari gitu kan Pak ya. Ya, jadi dengan menjeda makan minum dengan puasa, kita menjeda media sosial dengan sejenak ambil jarak, lantas pikir, saya ingin belajar
apa, gitu kan? Kan semua ada tutorialnya. Dari tutorial apa ya yang terakhir saya buka tutorial masak bikin mateng alpukat. Beli alpukat kan susah, beda Iya, dengan beli benar. buah yang lain gitu ya. Bagaimana caranya yang masih mengkel ini masih keras gitu Biar kan. cepat mateng gitu Iya, kan Pak ya. ada tutorialnya Iya benar. ternyata. Sekarang gitu. mah serba ada kayaknya Pak ya di Serba sosial ada. media. Apapun yang kita cari pasti ada gitu tuh ya. Seperti itu Mudah, dalam lebih mudah. HTN dalam ilmu hukum tata negara. Kan tugas di UIN itu jadi lebih berat mahasiswanya, Jat. Selain dia harus belajar hukum tata negara warisan Islam dalam teori-teori Islam, nggak boleh buta terhadap hukum tata negara modern atau versi dari non Muslim. Jadi lebih dari Aristoteles benar. sampai ke Jadi belajarnya lebih double lagi Pak ya, lebih banyak lagi gitu kan. double gitu kan. Maka tadi sendiri-sendiri atau berkelompok harus jeda. Jeda ini maksudnya ambil jarak, lantas kita ingat apa yang harus kita Lakukan ataupun harus kebaikan kita gitu pelajari kayak kita gitu. pelajari. Kita bikin jadwalnya gitu kan. Lantas kita cari materinya gitu kan. Ntar dulu gitu kan. Ada Liverpool nih baru habis main atau mau main gitu. Saya nggak mau nonton dulu karena saya harus belajar tentang itu. teorinya. Oh iya. Ini. Oke, berarti emang ya buat remaja kita kayak gini mungkin lebih perbanyak itu Pak ya kegiatan positif, maksudnya lingkungannya gitu kan ya. Ya melakukan kegiatan positif dan di samping itu juga harus ada jeda gitu kan Pak ya buat kayak belajar segala macam, jangan sampai kita senang melakukan kegiatan lalai juga gitu kan dengan beribadah, apalagi gitu kan terus dengan belajar segala macam kayak gitu berarti Pak ya. Iya, ya dukungan keluarga juga. Benar, dukungan keluarga penting banget Pak ya. Benar. Remaja itu kan secara umum sekarang lebih banyak dengan teman. Iya, dibandingkan dengan orang tua gitu lebih dekatnya. Ya, jadi ya baik orang tua misalnya latar belakang keluarga ini berpendidikan sama seperti Anda remaja mahasiswa atau lebih tinggi atau lebih rendah, ya baliklah ke keluarga gitu. Ya cerita di kampus belajar seperti apa gitu, keadaannya kayak gimana gitu kan ya. Orang tua akan senang Iya seperti sih benar-benar. Apalagi ya modelan kayak anak-anak rantau gitu kan Pak ya, yang nggak pernah ketemu, misalkan pulang seminggu sekali, bahkan kayak sebulan sekali gitu, masa sama ya orang tua kita aja nggak deket gitu kan ya pasti kan orang tua juga ya kangen akan hal itu gitu kan Pak ya, mungkin yang dulu malah deket banget semenjak kuliah misalkan malah jauh gitu kan ya, kayak nggak ini sama sekali. Jangan merasa nanti nggak nyambung ceritamu kepada orang tua. Seandainya misalnya kebetulan orang tua pendidikan lebih rendah misalkan. Karena misalnya saat kita kecil ada juga orang tua yang misalnya membiasakan ngobrol dengan anak ya cerita saja. Walaupun anak itu kan hanya mendengarkan, nggak ngerti kosakata. Bahkan yang tinggi-tinggi juga seperti Al-Qur'an gitu kan, itu dibacakan sejak masih di kandungan gitu kan, di perut. Ya jangankan bayi, kita yang sudah dewasa saja juga kandungan Al-Qur'an itu kan belum tahu terjemahnya semuanya gitu kan. Tapi tetap aja dibacakan oleh Allah, oleh Nabi, oleh orang tua dan guru kita kepada kita. Seberapapun yang bisa kita tangkap. Karena kita yang penting misalnya gitu. keakrabannya ini. Nah, ya kita juga sama gitu kan, pada saat misalnya ada momen sebelum lebaran mudik ada buka, berarti kan masih puasa ya, masih Ramadan. Ada berbuka puasa bersama orang tua, ada sahur dengan orang tua. Ada ya yang lainnya jalan sholat tarawih bareng-bareng gitu ya. Jangan sama temen lah gitu kan. Sama-sama orang tua lah misalnya seperti itu ya, sambil bercerita, nggak usah mikir ngerti atau enggak, cerita saja gitu kan. Karena yang penting adalah akrabnya lagi. Kedekatannya itu Pak yang lebih penting ya. Oke, mungkin Pak dicukupkan, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak next time gitu kan. Terima kasih atas iya benar undangannya. Terima kasih kepada pengelola podcast Humas UIN. Kita juga ucapin terima kasih Pak udah nyempetin waktunya gitu kan Bapak kesini gitu kan, mungkin di kesibukan Bapak gitu kan menyempatkan waktunya buat hadir di podcast ini. Oke buat teman-teman mungkin itu aja pembahasan kita. Terima kasih, jangan lupa di komen, like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.